Selamat pagi buat semua yang hadir secara fisik. Selamat pagi buat jemaat GRI Singapura dan semua yang ikut melalui Zoom. Kita akan masuk di dalam kitab Ibrani pasal 13, sudah akan selesai ya. Dalam beberapa kali pertemuan ini akan segera selesai. Kita akan masuk pada hari ini tetap tema mengenai pemimpin, tetapi bagaimana kita berdoa bagi pemimpin-pemimpin rohani kita. Kita akan masuk di dalam doa, saudara. Mari kita masuk berdoa. Kami berterima kasih karena Tuhan yang sudah membawa kami boleh beriman melalui firman. Dan melalui firman juga Tuhan akan terus menuntun kami untuk mengenal siapakah Tuhan yang mengasihi, yang mengampuni dan menebus kami. Dan pada hari ini di dalam kelas pagi ini ya Tuhan, tuntunlah setiap kami yang belajar, baik yang hadir secara fisik dan yang mungkin mengikuti melalui Zoom dan yang akan mengikuti nanti mulai esok hari melalui YouTube. Kiranya Tuhan yang memberikan firman, memberikan hati kami terbuka kepada firman, membawa kami untuk mengenal Tuhan dengan benar. Dan juga mengurapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan, biarlah firman yang kami pelajari menjadi berkat buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca saudara-saudara dari Ibrani 13, ayat 7, 17 sampai kepada 19. Ya. Karena ayat 7 mengatakan ingatlah orang-orang yang memimpin kamu kepada firman. Ini ingat ya, remember. Lalu yang kedua, perhatikanlah bagaimana mereka hidup. Akhir hidup mereka, bukan awal. Lalu yang ketiga, teladanilah imannya, pelayanannya, perjuangannya dan hidupnya. Nanti masuk dalam pasal yang ayat 17-18 untuk kita submit kepada mereka. Mereka yang mana? Yang memimpin kita kepada iman ya, bukan yang menjadi penguasa. Lalu hari ini kita belajar bagaimana kita mendoakan orang-orang yang menyampaikan firman kepada saudara dan saya. Kita ingat bagaimana mendoakan mereka. Kita baca saudara. Bersama-sama kita baca dari Ibrani 13 ayat yang ke-7. Daripada ingatlah ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, di sini dikatakan begini, ingatlah orang-orang yang pernah memimpin kamu kepada Tuhan. Ya. Ada yang punya mama papa yang Kristen, mereka bawa kita ke sekolah minggu. Ya kan? Ada yang kenal Tuhan melalui teman. Ada satu orang saudara ya, dia itu kebaktian di MRI Makassar. Seluruh keluarganya sampai sekarang gak ada yang Kristen. Pasti Joshua kenal orang ini. Jadi dia sekarang tinggal di salah satu kota 3 jam dari kota Makassar. Satu hari saya tanya, Pak yang Kristen di keluarga Bapak siapa? Cuma saya doang. Terus saya tanya, bagaimana caranya? Sampai sekarang tuh mamanya semuanya tuh gak ada yang Kristen, cuma dia. Lalu dia cerita saudara. Ternyata dia itu waktu sekolah dititip sama mama papanya ke Makassar. Jadi tinggal sama nenek. Lalu temenan dengan satu temen yang Kristen. Orang itu ada di GRI Singapura. Dia bilang begini, kalau saya bilang sama mama sama nenek saya mau ke sekolah minggu atau ke PA remaja, gak dikasih. Jadi teman saya ajak saya main bola. Saya keluar pakai baju bola, celana pendek, tetapi pakai tas kresek untuk ke gereja. Ada teman yang ajak ya. Kalau gak salah dia dari gereja GKKA di Makassar. Ya. Singkat kata, setiap kali hari Sabtu, Minggu main bola. Main bola benar-benar main bola, tapi main bola terus ke gereja. Nah itu dia yang jadi orang Kristen sampai sekarang ya. Nah di sini dikatakan begini, orang-orang yang pernah memimpin kamu kepada Tuhan, kamu harus mengingat mereka. Ini ayat 13. Ayat 17. Ibrani 13 ayat 17. Baca lagi saudara pelan-pelan. 2, 3. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepada kamu. Ada yang menjadi percaya karena guru sekolah minggu. Ada yang menjadi percaya karena orang tua memimpin. Ada yang menjadi percaya karena ada penginjilan di sekolah atau di gereja. Ya. Nah itu orang-orang Tuhan pakai. Untuk saudara dan saya boleh mengenal Tuhan. Perhatikanlah akhir hidup mereka. Bagaimana mereka hidup? Ya, bukan baru mulai pelayanan sudah sampai pada akhirnya. Dan di sini dikatakan apa?
teladanilah iman. Tumben ada Kiao Leong hari ini. Selamat datang. Teladanilah iman mereka. Ya, sekarang kita lihat ayat yang ke-17 saudara. Mari kita baca. 1, 2, 3. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab merekalah yang berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira. Bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Taatilah. Taati yang mana? Pemimpin yang membawa kamu kepada Tuhan. Yang hidupnya menjadi kesaksian. Ya, pertama ingat, kedua perhatikan, yang ketiga kamu teladani. Setiap kita yang hadir di sini kan gembalanya Pendeta Stephen Tong. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau teladani ya, itu menjadi contoh buat saudara dan saya. Yang diteladani adalah apa? Imannya, perjuangannya, semangat pelayanannya, itu boleh menjadi sesuatu yang kita teruskan ya, pass on the legacy. Untuk pelayanan ini, gerakan ini boleh terus menjadi berkat saudara. Jadi pemimpin yang mana kita taati bukan pemimpin yang asal-asalan saudara ya, tetapi yang betul-betul membawa saudara dan saya kepada Tuhan. Hidupnya sampai akhir itu menjadi contoh, menjadi teladan. Sampai akhir loh saudara. Perhatikanlah bagaimana orang itu hidup sampai akhir ya, akhir hidup mereka dan teladanilah iman. Nah, pemimpin demikian dikatakan kamu taat. Nah, hari ini dikatakan kita berdoa. Mari kita baca ayat 18. 1, 2, 3. Berdoalah terus untuk kami sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik, saudara. Jadi siapa yang kita doakan? Mereka-mereka yang memimpin kita kepada Tuhan. Kita jangan lupa untuk mendoakan mereka. Kita meneladani juga iman, pelayanan dan perjuangan mereka. Ya, menjadi contoh. Nah, orang-orang tersebut jangan lepas daripada doa kita secara pribadi. Mungkin mereka adalah orang-orang yang mengajar sekolah minggu. Mungkin mereka adalah orang-orang yang memimpin di remaja. Mungkin mereka adalah orang yang kasih Pak Bing pinjam buku misalnya ya. Atau sekedar traktat. Ada satu orang saudara yang memberitakan Injil dengan memberikan traktat. Yang dibagikan, terima lalu buang ke tempat sampah. Ya. Ada yang mengambil traktat tersebut lalu orang tersebut percaya. Saya ketemu dengan satu orang waktu saya sekolah di Manila di Filipina. Dia ini orang Malaysia. Orang Malaysia saudara kalau yang Chinese atau India mau agama apa boleh. Tetapi kalau mereka itu bumi putra itu harus Islam. Lah dia ini kan bumi putra, ya. Terus saya tanya, how did you become a Christian? Saya tanya dia, how did you become a Christian? Dia bilang begini, gak ada orang menginjili saya, tetapi saya mendengar radio namanya FEBC. Ini saudara, radio ini masih ada sampai sekarang. Ini, Far East Broadcasting Corporation. Ini kantornya di Manila, lalu waktu mereka naik tayang itu saudara, shortwave ya waktu itu ya, itu dari Pulau Guam. Jadi ini dia punya kompleks di kota Manila, dan di situ gede sekali tempatnya, ada seksi ya, section. Ada Indonesian section, ada Myanmar section, ada pokoknya negara-negara yang unreached people group. Misalnya Thailand dan sebagainya, tapi ini untuk Asia. Jadi di situ saudara, mereka produksi, lalu nanti mereka tayangkan, siarkan itu dari Pulau Guam. Waktu saya sekolah, dan saya udah selesai sekolah, saya ambil pelayanan di situ, tapi Indonesian section. Bagaimana Injil diberitakan kepada unreached people group di Indonesia? Pertama Aceh, kedua Padang, ketiga orang Sasak di Lombok, ya, keempat orang Sunda. Jadi dilihat persentasenya yang Kristennya itu sangat sedikit. Lalu Injil itu disampaikan di dalam bahasa mereka. Jadi ada orang-orang Kristen yang berbahasa Sunda, berbahasa Aceh, berbahasa Padang itu direkam. Rekamannya dikirim ke Manila. Lalu disiarkan dari Pulau Guam. Ya. Ini kejadian sebelum ada tsunami di Aceh. Jadi pada waktu saya di sana, saya tanya jawab on air. Ya. Saya terima surat-surat dari Meolabo. Berarti itu sebelum ada tsunami saudara ya. Mungkin orang-orang itu udah pada meninggal. Nah sampai hari ini masih ada.
Dulu waktu saya ada di sini ya, sebelum saya ke Singapura, setiap tahun Pak Tong mengalokasikan mendukung pelayanan ini setiap tahun ya. Seingat saya tuh 5.000 US. Saya nggak tahu sekarang. Dulu waktu setiap tahun Pak Tong akan lihat mana yang diberikan dari sinode itu, salah satu FEBC. Karena suka tanya saya akunnya berapa, tolong tanya. Nah begini saudara, saya tanya, kamu jadi orang Kristen bagaimana? Karena kalau orang Kristen itu secara aktif memberitakan Injil, itu ada undang-undangnya saudara. Di negara Malaysia ya, kan mereka bilang negara Islam. Itu ada undang-undangnya, itu pasti dihukum. Jadi dia bilang, ada radio FEBC yang saya dengar memberitakan Injil. Lalu pemancarnya mengatakan, apakah saudara mau membuka hati menerima Tuhan Yesus? Dia itu terima Tuhan di depan radio, saudara. Singkat kata, saya ketemu dia kan jadi hamba Tuhan kan. Juga untuk orang-orang Malaysia yang namanya Bumi Putra. Kalau kita bilang pribumi gitu ya, dia Bumi Putra. Wah, waktu saya lihat begitu ya, ternyata orang-orang yang mendengar ini di dalam bahasa mereka ya, suku Sasak ya, terus orang-orang Padang, orang Melayu, lalu orang-orang Aceh, bahasa Aceh, ini semua dalam bahasa. Jadi orang-orang di sana yang Kristen merekam, lalu rekamannya dikirim ke Manila. Saya kan bilang, bagaimana mereka? Oh, ternyata rekam di dalam bahasa mereka, saudara. Ini menjadi berkat. Nah, kita mendoakan siapa? Ada orang yang bertobat itu melalui itu radio. Nah, ada salah satu sekolah teologi ya. Sekolah teologi itu berbahasa Mandarin di Manila juga. Ada salah satu orang dari China, sekolah teologi di sekolah itu ya. Setiap hari, Manila itu kan panas saudara. Kalau lagi musim panas, panas sekali. Nah ini sekarang musim panas nih. Panasnya luar biasa. Dia itu selalu tidur sambil dengar radio pakai selimut. Dari kaki sampai ke kepala. Lalu temannya bilang, kamu melakukan ini untuk apa? Ini kan panas sekali. Rupanya waktu dia ada di China kan gak boleh dengar radio kan waktu itu ya. Sekarang kan mereka udah. Jadi selalu dia untuk bisa mendengar, dia mesti tutup itu dengan selimut supaya tidak kedengeran maksudnya gitu. Sekarang kita masih bisa pakai earphone dan sebagainya. Jadi panas-panas dia kebiasaan mendengar radio, maksudnya siaran Kristen itu dari zaman dia masih di China waktu itu. Jadi firman Tuhan yang disampaikan, saudara pasti gak kenal penyiar-penyiarnya ini kan. Mereka tetap masih memberitakan firman. Jadi Injil itu diberitakan kepada unreached people group yang ada di Indonesia, yang ada di mana-mana negara. Ini bicaranya Asia ya, semua yang di dalam bahasa lokal saudara. Nah, kenapa kita berdoa? Karena kita tahu di dalam memberitakan Injil itu satu peperangan yang sangat berat. Saya ceritakan kesaksian. Waktu tahun 2003 ada KKR besar, itu Patong yang khotbah di Gelora Bung Karno. Waktu itu ada Gubernur Sutioso hadir, ya Patong khotbah kan, siapakah Yesus Kristus. Setelah itu kan calling. Tiba-tiba ada yang jatuh saudara di tengah-tengah orang yang calling itu, diangkat kan, dipindahin ke satu ruangan, hamba Tuhan layani. Siapa kamu? Saya Kuan Kong. Terus begini terus, saya Kuan Kong, kayak ada jenggotnya gitu. Ditanya, dari mana? Terus dia jawab ya, singkat kata saudara, di dalam seluruh pelayanan pemberitaan Injil, itu peperangan rohani sangat berat. Kenapa di dalam kitab Ibrani dikatakan berdoa bagi pemimpin-pemimpin? Nanti saya ajak saudara melihat kepada doa-doa Paulus ya. Saya rindu saudara mengerti mengenai doa ini. Kenapa? Hamba Tuhan punya pergumulan itu berat saudara. Mungkin gak bisa diceritakan kepada saudara. Ini kan saya cerita karena yang saya alami sama Pak Romi kan. Saudara lihat bukannya bisa-bisaan. Betul-betul dia gak bisa sebut. Betul-betul dia gak bisa sebut nama. Saya percaya kepada Tuhan Yesus. Begitu saya percaya kepada tuh sampai selesai gak bisa sebut. Pak Romi bilang, kamu kalau saksikan itu lihat betul-betul loh. Itu kursi di mana dia duduk itu seperti kedorong terus. Menjauh dari Pak Romi. Makin menjauh. Jadi dikatakan begini, berdoalah buat pemimpin-pemimpin kamu yang memimpin kamu kepada Tuhan. Karena perjuangan di front depan itu ya gak mudah. Sebagai seorang hamba Tuhan tuh gak mudah. Apalagi di dalam memberitakan Injil. Nah ini yang dikatakan. Kenapa saudara? Ini ya, yang menulis kan kita gak tahu siapa. Gak disebut ya penulisnya siapa.
Dia sebagai seorang hamba Tuhan menghadapi kesulitan, kenapa? Karena orang-orang Kristen yang menerima surat Ibrani ini adalah orang-orang Kristen yang mengalami penganiayaan baik secara agama oleh sesama Yahudi ya, maupun secara politik oleh pemerintah Romawi. Jadi mereka mengalami persecution yang berat. Yang kedua apa saudara? Mereka ini kan udah ingrown ya, betul-betul deep understanding di dalam Judaism. Jadi mereka itu masih pusing, apa perlu pelihara sabat, apa perlu makan makanan yang kosher gitu ya. Masih mix gitu ya, masih bingung ya. Maka di sini di dalam ayat 19 saudara baca coba. 19. 1, 2, 3. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Sebagai seorang gembala, ini kan zamannya dulu ini surat ini kan diedarkan, namanya circular letter. Kapan sebagai seorang gembala dia bisa bertemu dengan jemaatnya, supaya aku segera ketemu face to face. Jadi ada satu persekutuan yang intim. Berdoalah supaya aku segera bisa ketemu kalian sebagai jemaat. Ya, jemaat kalau nggak ada gembalanya itu bagaimana saudara? Saya bisa merasakan waktu zamannya COVID, Pak Tong tuh 2 tahun nggak ke Singapura. Like COVID saudara. Kalau sekali terbang mesti 2 minggu di karantina. Di Singapura $3.000. Itu bukannya murah saudara, $3.000. Lalu sekali swab di Singapura itu berapa untuk tes COVID? Lalu hotel itu bukan hotel bagus, bisa hotel yang kagak ada jendela, 2 minggu. Itu bukan sesuatu yang gampang. Jemaat gak ketemu gembala ya, wah itu satu kegelisahan yang luar biasa. Di sini dikatakan supaya aku cepat bertemu dengan kamu. Jadi ada satu kerinduan sebagai seorang gembala, betul-betul dia ada satu fellowship dengan jemaatnya. Ya, oke. Sekarang kita masuk saudara. Saya masukkan ini saudara ya. How are we going to pray for the church leader? Apa pergumulan mereka? Kenapa saudara? Sangat penting, selain kita doa pribadi, saya sangat encourage saudara sebagai jemaat di pusat atau di Singapura, you come to the prayer meeting. Ya, ikut persekutuan doa diadakan pada hari Sabtu. Kita khusus berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Karena bukan sesuatu yang asal cuap-cuap hamba Tuhan itu ngomong, bukan loh saudara. Betul-betul yang dimaksudkan oleh penulis Ibrani adalah hamba Tuhan yang punya integritas. Betul-betul dia melayani dengan hati nurani yang murni. Ini contoh, how are we going to pray for the church leaders ya, dari beberapa ayat ini. Saya minta dari bagian sebelah kiri ya. Mulai dari Ibu Mary, terus ya, nanti Ibu Yani baca ya, terus ini. Tolong mic-nya dikasih. Saudara pelajari bagaimana nanti kita belajar untuk mendoakan mereka-mereka yang Tuhan pakai untuk melayani. Bukan hanya di gereja kita, termasuk mereka-mereka yang memberitakan firman Tuhan kepada anak-anak dan sebagainya ya. Mulai dari Efesus pasal yang ke-6 dari Ibu Mary. Mari kita baca saudara, Efesus 6. Efesus 6 ayat pasal 6 ayat 19 sampai 20. Juga untuk aku supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Saya tanya Albert, what should you pray for the leaders? That they can open their mouth to preach the gospel. Ya. Saudara doakan hamba Tuhan tuh doakan apa? Supaya mereka bisa memberitakan Injil. Ya. When you pray, waktu kamu berdoa, Tuhan menyatakan anugerahnya kepada umatnya. Why do we need to pray? Ya, hamba-hamba Tuhan mau reform begini-begini ya, udah nggak perlu didoakan lah, pokoknya udah cas dah, udah bagaimana ya? No, hamba Tuhan sekaliber Paulus itu kan rasul yang besar ya, dia katakan doakanlah kami. Saudara coba lihat yang tadi Ibu Mary baca.
Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, dan dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Orang seperti Paulus membutuhkan doa jemaat, ya, apalagi hamba-hamba Tuhan yang lain, supaya Tuhan memberikan kepada mereka bijaksana, keberanian dalam memberitakan Injil, dan di sini dikatakan dia harus berbicara sebagaimana seharusnya dia bicara. So we need to pray. Pelayanan STEMI semua adalah pelayanan memberitakan Injil dan juga pembinaan. Kita ada doa sebulan sekali, saudara, cuma once a month, ya. Itu yang doa mahasiswa STTRI Mandarin dan Indonesia dan SPRI. Pertanyaan saya, di mana jemaat? Dan itu pelayanannya pelayanan besar, ya. Kenapa kita berdoa? Mereka membutuhkan didoakan. Siapa sih yang gak perlu didoakan? Kita perlu mendoakan mereka. Teruskan yang berikutnya. 2 Tesalonika 3 ayat 1 dan 2. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Saudara perhatikan yang ini, ya, ini juga disampaikan oleh Rasul Paulus, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, supaya kami, ini hamba-hamba Tuhan, ya, terlepas dari pengacau dan orang-orang jahat. Mereka juga mengalami tantangan, saudara. Yang namanya Paulus, ya dikejar-kejar, ya dimasukin penjara, ya difitnah segala macam, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan. Saudara catat ya, misalnya kita berdoa untuk patong-patong, Tuhan berkatilah patong, that's it. So many things yang diminta di sini. Doakanlah kami supaya kami dihindarkan dari orang-orang yang mau mengacau dan sebagai ini. 2 Tesalonika. Teruskan. Yang kita baca ayat 30. Tetapi demi Kristus, sama-sama saudara, 2-3. Tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku, supaya aku terpelihara dari orang-orang yang tidak taat di Yudea, dan supaya pelayananku untuk Yerusalem disambut dengan baik oleh orang-orang kudus di sana, agar aku yang dengan sukacita datang kepadamu oleh kehendak Allah, beroleh kesegaran bersama-sama dengan kamu. Berapa pentingnya kita mendoakan semua yang melayani Tuhan, ya, termasuk guru-guru yang menyampaikan firman kepada anak-anak, termasuk mereka yang pergi ke sekolah-sekolah memberitakan Injil kepada siswa, mereka yang melayani di rumah sakit, mereka yang menyampaikan firman di penjara, di kantor. Itu adalah permohonan daripada seorang yang sangat besar yang namanya Paulus. Apalagi yang lain-lain, saudara, ya. Dan ini Paulus minta didoakan. Teruskan ke belakang. Vinda, ya. Vinda, teruskan. Keluaran pasal yang keempat. Bukan Keluaran. Apa, Bu? Kolose. Oh, Kolose. Kolose. Karena Paulus kan, Keluaran kan Musa. Kolose 4. Kolose pasal yang keempat, ayat yang ketiga dan 4. Berdoalah juga untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Teruskan di dalam 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Teruskan dari 2 Tesalonika 3 ayat 1. Sam yang baca, ya, Samuel, ya. 2 Tesalonika 3 ayat 1. 2
2 Tesalonika 3 ayat 1. Selanjutnya saudara-saudara berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan. Sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Makasih. Ibu Dian bisa baca dari Kisah Rasul 12 ayat 5. Kisah Rasul 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ya, ini jemaat ya. Jemaat mendoakan Petrus yang ada di dalam penjara dan Tuhan akhirnya melepaskan dia. Teruskan setelah Ibu Dian siapa? Ya. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 29 sampai 31. Ya. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Terima kasih. Yang terakhir dari Filemon. Filemon pasal yang pertama. Memang cuma satu pasal, saudara. Filemon 1, 3 pasal ya Bu ya? Filemon 1 ayat 22. Filemon cuma satu pasal. Filemon sebelum Ibrani. Filemon 1 ayat 22. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Ya, ini Paulus ya. Oke. Kalau saudara summary dari ini semua ya. How are we going to pray for the church leader? Pokok doanya apa aja? Coba. Yang perlu didoakan untuk para Hamba Tuhan. Para hamba Tuhan, ya satu saja Bu ya. Satu saja. Jadi kesetiaan pada pengajaran doktrin. Kesetiaan kepada pengajaran doktrin. Oke. Kalau Pak Halim? Halim Kasim? Ini Pak Halim. Agar Roh Kudus memberikan hikmat dalam pengajaran, dalam segala pelayanan. Roh Kudus memberikan hikmat dalam segala pengajarannya. Oke. Kalau Ibu Yani Intan, ini Ibu Gembala di depan. Ada yang belum kenal dengan Ibu Yani? Ini istrinya Pendeta Ben, ya ini. Kalau dari Kisah Rasul ya, ini dalam memberikan keberanian dalam memberitakan Injil, memberitakan keberanian dalam memberitakan Injil, ya. Kalau Pak Sunario, Profesor Sunario, 15. Yang dari Roma 15, Paulus minta didoakan karena dia mau ke Yerusalem supaya diterima dengan baik oleh orang-orang yang ada di Yerusalem. Diterima dengan baik oleh orang-orang yang ada di Yerusalem. Kenapa di Yerusalem? Ya, dia kan akan mengunjungi orang-orang kudus di sana, terus orang-orang Yahudi kan menentang kekristenan di sana. Satu lagi tambahkan Bani. Doa buat pemimpin. Perjalanan dari rumah menuju ke tempat pelayanan dan kiranya Tuhan pimpin dari awal pertengahan. Dari orang-orang yang menghalangi. Ya. Banyak halangan ya. Betul. Oke, saudara terus ya. Kita masuk saudara. Ini saudara catat dan saudara baca sendiri. Di dalam kitab Ibrani ada beberapa peringatan. Ya, ini sangat bagus. Dan ini sudah dibahas. Jadi ada di dalam rekaman. Misalnya jangan murtad, jangan ke bawah arus, ya ini semua. Ini semua ada dibahas, jadi ada di dalam rekaman. Rekamannya itu ada di website GRI Singapura, namanya REX, Reform Evangelical Church .singapore.org, ya, ORG, ada di sana. Oke, kita teruskan. Saya bacakan saudara ayat 18. Berdoalah terus untuk kami sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Saya tanya saudara, yang menulis ini sebagai pemimpin, menurut saudara pemimpin yang bagaimana? Hansen.
Yang menulis kitab Ibrani 18 dia mengatakan, dia sebagai pemimpin, dia mempunyai hati nurani yang baik. Ya. What kind of leader is he di sini? Menurut Hansen. Pemimpin seperti apa? Pemimpin yang dekat dengan jemaatnya. Yang punya integritas. Ya, pemimpin yang punya integritas. Pemimpin yang dekat dengan jemaat betul karena dia mau ketemu. Oke. Jadi kalau hati nurani, saudara, itu diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Kenapa Tuhan memberikan kita hati nurani? Sebab Tuhan mencipta manusia sebagai peta teladan Allah dan dia memberikan kepada kita kesuciannya. Jadi istilahnya begini, we were created after the true holiness of God. Kita dicipta, diberikan oleh Allah sifat Allah yang suci. Nah di dalam hati kita nih, itu ditaruh hati nurani. Hati nurani itu seperti wakilnya Tuhan. Atau di dalam kitab Amsal dikatakan, seperti lampu yang bernyala ya di dalam hati saudara. Saudara catat nih, hati nurani. Catat ayat-ayatnya saudara. 1 Samuel 24 ayat 5. Amsal 20 ayat 27. Ayub 27 ayat 6. Roma pasal yang kedua ayat 14 dan 15. Lalu Titus pasal 1 ayat 15. Ibrani pasal 9 ayat 14. Kalau yang duduk di ruang Maha Kudus ini bisa baca nggak? Bisa ya? Oke, mic-nya mana? Baca Amsal Sulaiman 20 ayat 27. Ibu Susan. Amsal Sulaiman 20 ayat 27. Saudara buka Amsal Sulaiman 20 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Bagus ya. The spirit of man is the lantern of God. Jadi ada yang menyelidiki seluruh. Itu di mana lampunya? Di dalam. Saudara kalau udah matahari terbit, lampu di rumah dimatiin. Ada lampu di dalam hati kita yang gak pernah mati. Namanya apa? Hati nurani. Apa fungsinya hati nurani? Fungsinya hati nurani, sebelum saya berbuat dosa, dia mengingatkan jangan berbuat dosa. Saudara masih ingat ya, manusia dicipta, diberikan sifat Allah yang suci. We were created after the true holiness of God. Kita dicipta diberikan sifat yang suci. Jadi kesucian itu adalah satu sifat dasar yang dari Allah yang ditanamkan kepada manusia. Dan ini nggak ada pada ciptaan yang lain. Jadi waktu saya dan saudara melakukan sesuatu yang melanggar kesucian Allah, itu di dalam hati kita ada teguran saudara. Ya, ini sebelum manusia jatuh dalam dosa, ini hati nuraninya masih bersih, masih murni. Tapi setelah berdosa, hati nurani kita dicemari oleh budaya, oleh agama, oleh pendapat masyarakat dan sebagainya. Jadi sudah terkontaminasi. Jadi sebelum saya berbuat dosa, maka hati nurani mengingatkan. Misalnya, waktu kita kecil, teman-teman nyontek. Nyontek itu adalah sesuatu yang tidak baik, kita udah tahu. Tapi semua teman-teman nyontek, saya juga mau nyontek. Jadi kemauan di dalam pikiran saya lebih kuat daripada hati nurani melarang. Akhirnya saya nyontek. Ini contoh saudara ya. Waktu saya nyontek, hati nuraninya ya diam. Tetapi karena diam sehingga kita bisa bebas berbuat macam-macam ya. Selain nyontek, nanti kalau udah besar kita korupsi, nanti udah tinggi lagi kita bisa menjadi pembunuh bayaran dan sebagainya. Saudara, itu makin tinggi. Setelah kita berbuat dosa, maka hati nurani itu akan menghakimi. Kamu sudah nyontek,
kamu sudah membunuh, kamu sudah lihat pornografi, kamu sudah berzina. Jadi tidak ada ya dokter, obat, psikolog, psikiater dan sebagainya yang bisa menyucikan hati nurani. Maka di dalam Ibrani 9 ayat 14 dikatakan darah Kristus menyucikan, saudara. Coba baca Ibrani 9 ayat 14. Ibrani 9 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Minta Elina baca. Di sini ada Elina. Tulisman atau Elina ya, di sampingnya Hansen. Ibrani 9 ayat 14 15. Ibrani 9 ayat 14 dan 15. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Saya tanya saudara, kalau saya puasa, ya, lalu kalau saya semedi di atas gunung, di Himalaya, apakah hati nurani saya akan dibersihkan? Berapa minggu lalu kita bicara mengenai perbuatan baik kan? Ini ada pertanyaan saudara, di mana? Di Morowali ya. Waktu ada Kapin, ada seminar hamba-hamba Tuhan, itu saya yang isi seminarnya. Bagaimana kalau misalnya orang yang kaya, Morowali kan kaya dengan nikel ya. Pejabat-pejabatnya itu Kristen misalnya ya, dia tanya gini, Bu Maria, bagaimana kalau uang itu dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan? Jadi orang yang berbuat dosa, dia tahu itu dosa, tetapi untuk menutupi hati nuraninya dia memberikan apa? Persembahan. Dia korupsi, ya, dia kasih persembahannya gede. Dia berbuat sesuatu nih yang hati nuraninya tertegur, dia bantu anak-anak yatim piatu, ya. Perbuatan baik kan kelihatannya ya. Dia bikin jalanan, dia bangun sekolah dan sebagainya. Hati nurani saudara dan saya itu tidak bisa dibersihkan dengan obat dan sebagainya. Sesuatu yang kita simpan itu ada di bawah sadar. Dan kita berpikir dengan kita melakukan sesuatu kebaikan, hati nurani itu akan dibersihkan. Tidak ada yang bisa membersihkan hati nurani saudara dan saya. Mungkin masyarakat melihat kita baik, banyak memberikan bantuan ya untuk membangun rumah ibadah, menolong orang yang susah, yatim piatu, sebagainya perbuatan baik. Saya bilang kepada yang nanya ya di Morowali, persembahan itu yang diberikan ke gereja diterima oleh bendahara gereja, tetapi kebaikan kamu apa diterima sama Tuhan? Terus dia diam. Itu tanya jawab di dalam seminar. Boleh nggak orang yang memberikan hasil korupsi ke gereja? Dia pertanyaannya begitu. Saya bilang bendahara gereja kan kagak tahu uang itu hasil korupsi atau hasil apa. Iya kan dia kagak tahu kan. Masalahnya kalau itu hasil korupsi untuk mencuci atau membersihkan hati nurani kamu, apakah Allah menerima kebaikan itu? Ya kamu jawab sendiri. Kan kita udah belajar 2 minggu yang lalu. Tidak ada kebaikan yang diterima oleh Tuhan. Apa bedanya kebaikan saya dengan kebaikan orang yang belum percaya? Kita udah bahas ya. Sama-sama berbuat baik. Saya sebagai orang Kristen, satu lagi orang yang belum percaya. Dua-dua berbuat baik. Bedanya di mana? Sebagai orang Kristen, saya berbuat baik. Karena kebaikan itu adalah buah dari iman. Orang yang tidak Kristen, tidak percaya kepada Tuhan berbuat baik. Kebaikan itu untuk menumpuk jasa. Supaya mudah-mudahan kebaikan itu diterima. Jadi beda saudara. Secara hasil di luarnya sama-sama baik. Nah di dalam apa yang tadi dibaca sama Elina ya. Ibrani 9 ayat 14-15. Darah Kristus menyucikan kita dari... Coba saudara baca lagi. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama saudara. 9 ayat 14 ya. 1, 2, 3.
Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tidak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Bagaimana saudara melayani Tuhan? Apakah saudara guru sekolah minggu? Apakah saudara adalah pengkhotbah di KKR regional siswa? Apakah saudara melayani di dalam konsumsi? Ya, apa sajalah, ya. Tidak mungkin kita melayani dengan hati nurani yang tercemar, saudara. Nah, di penulis Ibrani ini mengatakan, saya melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni, berarti dia mempunyai integritas di dalam pelayanan, ya. Istilahnya begini, apa yang dia katakan adalah yang dia lakukan. Orang kan bisa berkata-kata tetapi no action talk only, ya kan? Tetapi ini mengatakan, hati nurani saya bersih di hadapan Tuhan. Hati nurani saudara dan saya tidak mungkin bersih karena kita berbuat baik. Karena kita rajin sembahyang, karena kita rajin sedekah, karena kita rajin puasa, atau rajin untuk semedi. Itu tidak akan menyucikan saudara. Yang menyucikan hati nurani kita cuma satu, darah Kristus. Yang kedua saudara, yang menyucikan saudara dan saya, selain hati nurani, selain darah Kristus, itu adalah firman. Maka waktu firman Tuhan kita dengar, kadang-kadang hamba Tuhan itu berbicara menusuk saudara. Saudara jangan marah kepada hamba Tuhannya. Kenapa? Dia tidak tahu kan? Waktu dia menyampaikan sesuatu atau kita baca firman Tuhan, kayaknya itu menegur. Karena firman Tuhan itu menyucikan. Bersyukur kalau ada hamba Tuhan yang menegur lah. Kalau daripada kita tidak ditegur-tegur, tapi kita hidup di dalam dosa, kita nggak sadar-sadar. Dan yang menyucikan kita adalah Roh Kudus, saudara. Karena dia adalah Roh yang suci. Jadi kalau orang Kristen di dalam dirinya sudah terima Tuhan, berarti ada Roh Kudus kan? Lalu kita punya pikiran, kita punya perkataan, kita punya perbuatan yang kagak karu-karuan. Kagak sesuai. Jadi roh yang kudus atau roh yang lain yang ada di dalam. Karena antara kualitas dengan kuantitas itu kan berkaitan. Yesus mengatakan di dalam pokok anggur, I am the true wine. Akulah pokok anggur yang benar. Lalu dikatakan apa? Jika kamu di dalam aku di dalam kamu, kamu berbuah banyak. From the quality, there will be quantity. Kalau di dalam diri kita ada Roh Kudus, bagaimana dengan apa yang keluar daripada hidup saudara dan saya? Ya, saya ulangi saudara. Hati nurani diberikan oleh Allah kepada kita manusia sebagai peta teladan Allah. We cannot avoid, kita nggak bisa menghindari. Dan kita tidak bisa kelihatan suci di luar, padahal di dalam kita hidup di dalam dosa. Karena ada lampu di dalam. The spirit of man is the lantern of God. Itu Amsal pasal yang ke-20 ayat 27. Ada lampu yang gak pernah padam. Bukan cuma melihat apa yang kita lakukan, yang ada di dalam pikiran yang direncanakan. Tuhan udah tahu. Jadi kita gak bisa lepas. Waktu saudara dan saya berdiri di hadapan Tuhan, ya, kita tidak mungkin bisa lepas saudara, mengatakan saya cukup baik. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Siapa lagi yang tahu? Yang mencobai kita siapa? Iblis. Siapa lagi? Saya tahu apa yang saya lakukan. Yang keempat siapa? Hati nurani. Di dalam setiap pengadilan, hakim itu perlu 2 saksi. Lah kita 4. Jadi sebelum kita kembali kepada Tuhan, hari lepas hari, kita harus betul-betul mempunyai integritas di dalam hidup kita. Apalagi kita melayani Tuhan ya. Apapun pelayanan saudara. Kalau hati nurani kamu tidak bersih, tidak mungkin saudara bisa melayani Tuhan dengan baik. Gak mungkin saudara. Masalah di dalam pelayanan kita salah paham itu mau biasa. Ya. Namanya juga kita masih mempunyai natur berdosa. Salah ngerti, salah paham, salah dengar, belum budayanya beda, upbringingnya berbeda, negara atau asal daerahnya berbeda, ya itu saudara tahu orang Madura, orang Surabaya sama orang dari Solo, cara ngomongnya beda. Yang satu to the point, yang satu muter-muter, ya memang budaya mereka begitu. Lalu ketemu orang Batak yang tembak langsung, ya. Dan dia ngomong-ngomong aja, nggak bagaimana-bagaimana, memang gaya bahasanya begitu. Ya, itu kalau tidak dimengerti kita akan mengalami miskomunikasi. Ya.
Saudara menikah sama siapa saja lah, nggak mungkin nggak ada miskomunikasi walaupun sama-sama orang Indonesia, apalagi orang Indonesia sama orang lain ya, lebih lagi miskomunikasi. Karena bukannya words ya, tetapi dibalik kata-kata itu memang perlu integrity. Kalau nggak ada integrity, ya kita bolak-balik salah paham terus, saudara. Ada beberapa ayat yang saudara catat ya mengenai hati nurani, sudah kan? 1 Samuel 24 ayat 5. Amsal 20:27 nanti baca di rumah. Lalu Ayub 27 ayat 6, Roma 2 14-15, Titus 1 ayat 15, Ibrani 9 ayat 14. Saya ajak saudara baca satu lagi, Roma 2. Mari kita baca Roma 2 14-15. Roma 2 ayat 14 dan 15. Ayat 14 yang baca laki-laki. 1, 2, 3. Suaranya kenapa kecil sekali? Padahal laki-laki suaranya besar ya. Dan sangat berwibawa. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi saudara, kalau kita sudah Kristen, kita belajar perjanjian lama, perjanjian baru, kita ngerti itu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan menjadi saksi, sudah kita ngerti kan? Ya, diajarkan dari sekolah minggu. Mereka yang gak pernah sekolah minggu, gak pernah kebaktian, mereka gak pernah dengar 10 hukum Taurat. Paham? Tetapi tuntutan hukum Taurat itu ada dalam hati mereka. Berarti apa? Semua manusia diciptani sebagai makhluk bermoral. Pengetahuan akan kebenaran baik dan tidak baik itu bukan didapat di sekolah. Oh, karena saya sekolah makanya saya tahu ini nggak boleh, itu boleh. Kagak sekolah juga tahu saudara mencuri itu nggak boleh. Dari mana? Dari hukum Taurat. Ada kesaksian ya. Saya kenal satu pendeta, dia asal Papua dari Wamena. Sekarang udah meninggal orang tersebut ya. Saya ketemu dia pendeta Kemah Injil. Dia bilang begini, saya heran ya, mama papa saya itu nggak pernah bisa baca. Tidak pernah ada misionaris datang mengajarkan Alkitab. Zaman mama papanya dia. Satu hari misionaris datang memberitakan Injil. Dia percaya Tuhan. Akhirnya dia jadi pendeta. Waktu saya kecil ya. Mama papa suka mengajarkan saya tidak boleh berbohong. Tidak boleh membunuh. Yang diajarkan itu ternyata setelah saya Kristen ada di dalam Alkitab. Padahal mama papanya gak pernah punya Alkitab. Gak pernah dengar Injil juga. Jadi kita jangan mengatakan. Saya kan gak pernah sekolah minggu. Gak tahu kalau nyontek itu gak boleh. Itu di dalam hati saudara. Sudah ditanam. Kita tidak bisa melakukan apa yang di dalam standar Tuhan. Jadi yang punya Taurat kan orang Yahudi. Kita ngerti Taurat orang Kristen. Lalu mereka yang Islam, Hindu, Buddha kan kagak tahu ada di sini. Tetapi udah ada di dalam hati mereka. Mereka tahu itu tidak boleh. Ya, saudara baca lagi di sini Roma 2 ayat 14 dan 15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, artinya bangsa apa? Non-Yahudi dong, iya kan? Oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Jadi walaupun mereka gak Kristen, gak membunuh, gak berzina, ada kan? Ada, oke. Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Jadi hukum itu tertanam di dalam hati. Bukan berarti kalau dia gak Kristen dia boleh membunuh, boleh berzina. Enggak saudara, di dalam hatinya ada. Ada teguran, nah itu hati nurani. Sekarang 15, yang perempuan baca, 2, 3. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling. Jadi orang Yahudi punya Taurat, non-Yahudi gak punya Taurat. Yang punya Taurat bisa mentaati Taurat gak? 100%, gak bisa. Yang tidak punya kitab Taurat secara fisik, ada hukum Taurat gak? Ada di dalam hati. Bisa mentaati gak? Enggak. Jadi dua-duanya apa? Berdosa kan? Maka Paulus tulis kesimpulannya. Semua sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Baik yang punya Taurat maupun yang gak punya Taurat. All have sinned and fall short of the glory of God. Jadi ada kesaksian di dalam diri kita saudara. Ya, oke. Sekarang saudara bisa tulis, catat ya. Mengenai hati nurani.
Sebelum kita berbuat dosa, hati nurani memberi peringatan pada kita. Kedua, saat kita berbuat dosa, hati nurani menjadi pasif. Saya tanya Yana ya, nggak usah dicatat. Kenapa hati nurani pasif waktu kita berdosa? Sebelum dia tegur, jangan, ya. Waktu kita nyontek, dia diam. Kenapa? Kita lawan kan? Kita menekan. Jadi waktu hati nuraninya diam, kita apa? Bebas. Bebas apa? Berdosa. Catat saudara. Hati nurani jadi pasif, tidak mengganggu, karena hati nurani tidak mau mencampuri kebebasan kita. Yang ketiga, setelah kita selesai berbuat dosa, hati nurani akan kembali aktif. Bahkan menjadi hakim yang memvonis kita. Vonisnya apa Nori? Kalau kita sudah berdosa, udah nyontek misalnya, vonisnya apa? Kamu sudah nyontek, kamu sudah nyontek. Kapan dia ngomong begitu? Terus-terusan. Dia akan berdiri sebagai hakim, memvonis kita. Saya tanya ya sama Rina. Kalau Rina makan obat tidur, itu efektifnya berapa lama? Supaya bisa tidur, kalau enggak kan suara itu ngomong terus. Berapa lama? Paling berapa jam ya? Setelah obatnya luntur terus suaranya ada lagi. Kesimpulannya, inilah manusia yang Tuhan ciptakan sebagai makhluk rohani. Berikutnya, siapa yang bisa membersihkan hati nurani kita? Jawabannya, bukan darah lembu, domba, ya kambing dalam perjanjian lama, tetapi yang bisa membersihkan hati nurani kita adalah darah Tuhan Yesus. Ibrani 9, 14, 15. Selain darah Tuhan Yesus, firman Tuhan dan Roh Kudus dapat menyucikan kita. Saudara catat ini penting nih. Selain 3 hal ini, tidak ada kekuatan yang dapat menyucikan kita. Tidak ada kekuatan yang dapat menyucikan kita. Saya tanya sama Joshua, kapan saya harus bereskan hati nurani saya? Kapan? Nanti sesudah saya mati? Atau waktu kamu dengar firman Tuhan, jangan keraskan hati kamu. Setiap firman yang saudara dengar, ini menjadi sesuatu yang sangat memutuskan, decisive moment. You harus ambil keputusan. Kita nggak tahu setelah keluar dari ruangan ini, saudara kepleset di situ di depan kamar mandi, terus masuk ICU 2 minggu kagak sadar terus pergi, ya. Setiap kesempatan mendengar firman, jangan main-main. It's a very decisive moment, sangat menentukan. Tidak ada kekuatan yang dapat menyucikan saudara dan saya dari 3 poin. Pertama, darah Kristus. Kedua, firman Tuhan. Ketiga, Roh Kudus. Saudara tidak bisa berbuat baik dengan memberikan seluruh harta kekayaan kepada orang miskin. Saudara puasa, ya, bukan intermittent fasting, benar-benar puasa. Atau saudara mau semedi, ya, atau saudara mau apalah yang saudara lakukan. Tidak ada satu kebaikan yang diterima oleh siapa?
Kristus. Hanya kebaikan siapa yang diterima oleh Allah Bapa? Anak yang tunggal. Ya. Ini saya kasih contoh ya. Saya suka pakai contoh ini saudara. Karena saya suka pakai sapu tangan gede-gede yang batik. Mereka pikir saya suka sapu tangan. Padahal itu napkin buat lap piring. Jadi satu set itu 6, semuanya warnanya sama, motif kan napkin piring. Jadi dia pikir itu sapu tangan, bukan, karena gede. Saya suka kasih contoh begini saudara. Ini adalah saya yang berdosa, ya. Waktu saya hidup dengar firman Tuhan, saya sadar yang bisa mengampuni dosa saya itu cuma Tuhan Yesus. Saya terima Tuhan umur 13, ya. Suatu saat Tuhan panggil saya, ini darah Tuhan Yesus ya, ini darah Tuhan Yesus. Suatu saat Tuhan panggil saya. Lalu saya ketemu dengan Allah Bapa kan. Pintu surga terbuka gak Ibu Eli? Terbuka. Karena apa? Karena Ibu Maria ngajar kelas Kamis? Bukan. Karena apa? Darah Kristus. Nah kita mesti bereskan hidup kita ini sebelum ketemu, maksud saya. Jadi saudara dan saya diterima bukan karena saudara KKR regional ikut kapin. Itu mah karena kita bersyukur sama Tuhan kita bisa melayani. Tetapi ini satu-satunya standar keadilan yang memenuhi Allah Bapa, itu darahnya anaknya itu Kristus. Bukan darah domba, lembu, sapi, atau kambing yang di dalam perjanjian lama. Ini darah anaknya. Ini siapa? Ini saudara dan saya. Maka hati nurani kita tuh disucikan oleh darah Kristus. Nah Ibrani 9, 14, 15. Kedua, setelah kita jadi Kristen kita perlu firman kan? Hari Minggu ada firman, di kelas ada firman, saat teduh ada firman, saudara ikut persekutuan doa ada firman. Firman itu menyucikan kita. Dan yang mengaplikasikan itu adalah Roh Kudus. Karena kalau Roh Kudus tidak membuka hati saudara dan saya, kita kagak nyambung, kagak ngerti, gak mudeng, gak connect saudara. Bukan karena kurang pinter atau kurang bagaimana. Perlu Roh Kudus yang memberikan understanding, enlightenment. Ya, itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau kita dengar aja dari sini ke sini ya udah habis pulang ya semuanya lupa. Ya, oke. Sekarang yang terakhir saudara. Yang terakhir. Nah ini saudara mesti catat ya, yang terakhir. Ada 3 prinsip yang Paulus beri untuk kita bisa perbuat. Sekarang saudara baca. Mazmur 119 ayat 11. Kita baca sama-sama. Mazmur 119 ayat 11. Mazmur 119 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saya tanya saudara. Kalau dalam hati saya ada firman, maka dosa jauh dari saya kan? Betul kan? Atau kebalikannya, dosa menjauhkan saya dari mana Pak David? Coba lihat ke depan ya. Di dalam hatiku, kata Daud ya, aku simpan firman. Supaya aku gak berdosa. Jadi kalau firman Tuhan di hati, dosa jauh. Tapi kalau dosa di hati, firmannya jauh, paham? Daud berdoa apa? Di dalam hatiku, aku simpan firman-Mu. Supaya aku tidak berdosa kepada Tuhan. Oke, sekarang saudara baca 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Satu Korintus 10 ayat 31. 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ya. Pertama, saudara. Ini Paulus ya. Saudara catat. Apa yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan? Orang Kristen bebas melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan.
Yang kedua, kita boleh melakukan segala sesuatu yang mendatangkan berkat bagi sesama. Kita bisa melakukan segala sesuatu yang menjadi berkat bagi sesama. Jika yang kita lakukan merusak moral orang lain, bersifat destruktif, menjatuhkan rohani orang, menjadi contoh yang buruk, kita tidak boleh melakukannya. Yang ketiga, kita boleh melakukan segala sesuatu, tetapi hal itu tidak mengikat kita di dalam dosa. Saya tanya saudara ya, apa bedanya orang Kristen beli saham dengan orang Kristen main saham? Apakah orang Kristen boleh beli saham? Boleh nggak? Boleh nggak Pak David? Boleh. Apakah orang Kristen boleh main saham? Kenapa? Kita mesti bedakan yang pertama itu investment atau trading. Kalau you beli sebagai investment, ya sudah you invest. Tapi kalau kamu beli itu trading, kamu perjualbelikan. Tidur gak malam-malam? Enggak. Kalau tuh saham drop, gak tidur. Iya kan? Kalau tuh saham naik, saudara pesta pora, begitu kan? Jadi mesti dibagi. You beli untuk invest, tabungan, atau you beli untuk trading. Kalau untuk trading, itu akan merusak diri kamu. Karena mata tidak akan menghindar dari komputer untuk melihat pergerakannya. Paham saudara? Ada orang yang ditangkap di penjara di Tangerang ya, penjara wanita. Itu mereka kurir narkoba. Saya ketemu mereka, karena mereka lagi menunggu hukuman mati. 3 orang Indonesia, 7 orang Thailand. Jadi waktu saya khotbah, ada mereka, pasti orang Thailand kagak ngerti bahasa Indonesia ya. Saya tanya, kenapa kamu di sini? Orang Kristen, namanya Mary Sianipar. Iya Bu, suami saya orang Nigeria, waktu digerebek sama polisi ditembak mati di Tanah Abang. Ya salah satu kayak apartemen apalah ya. Lalu saya ditangkap dan saya dijatuhi hukuman mati. Lalu kamu mau ngapain? Saya mau minta ini, kalau boleh presiden memberikan gerasi. Kan biasa presiden memberikan gerasi tanggal 17. Maksud saya begini saudara, banyak perempuan-perempuan itu dijadikan kurir karena mereka susah. Supaya mereka bisa bayar uang sekolah anaknya. Kita menolong orang, kalau sampai orang itu terikat kepada dosa, itu bukan hal yang boleh kita lakukan sebagai orang Kristen saudara. Kita menolong orang tapi menjebak dia di dalam kesalahan saudara, itu nggak bisa. Orang Kristen boleh melakukan apa? Apapun boleh. Yang pertama syaratnya apa? Memuliakan Tuhan. Kedua, jadi berkat buat orang lain. Yang ketiga, jangan saya sendiri terikat di dalam dosa. 3 poin saudara. Jadi orang Kristen bebas nggak? Bebas. Bebas untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua, jadi berkat nggak untuk orang lain. Ketiga, jangan sampai yang kita lakukan membuat kita terikat kepada dosa. Saudara putuskan sendiri. Saya dapat pengertian ini waktu saya umur 13 saudara. Saya umur 13. Ya. Zaman saya umur 13, yang namanya pornografi itu masih di dalam majalah Playboy. Terus foto-foto ya film itu masih pakai film yang diputar-putar begitu saudara. Teman-teman saya dari Santa Ursula, sebagian Canisius ya. Kenapa? Karena kami sekolah suka pertandingan voli antar sekolah. Jadi kita kenal-kenal kan. Lalu diajak, yuk kita nonton yuk di rumahnya si ini. Saya ingat dia anak Santa Ursula. Terus saya bilang, buat apa lihat film begitu? Saya berpikir sendiri ya. Itu
sesuatu yang memuliakan Tuhan apa kagak? Yang kedua, buat saya berkatnya apa gitu kan? Saya memutuskan tidak. Ya sampai sekarang saya nggak pernah lihat sih film porno, itu nggak pernah saya. Sampai hari ini saya, sampai setua ini. Saya sangat bersyukur ada yang ngajarin saya. 3 poin ini, saudara baru dengar hari ini, saya dengar umur 13. Segala sesuatu yang kamu lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Orang tua kita kan gak mungkin nongkrongin kita 24 jam saudara. Segala sesuatu kita mesti pikirkan sendiri, ambil keputusan. Saya ingat sekali, pertama, memuliakan Tuhan atau tidak. Kedua, menjadi berkat gak? Buat saya maupun buat orang lain. Yang ketiga, terikat gak menjadi dosa? Ini yang Paulus katakan. Jadi saya sangat bersyukur. Yang mengajarkan siapa? Firman Tuhan. Sama firman Tuhan yang dibaca adalah ini. Sekarang satu lagi, Kolose 3 ayat 17. Mari kita baca. Kolose 3:17. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu yang kamu lakukan ya, lakukan itu dalam nama Tuhan Yesus untuk kemuliaan Tuhan. Saudara catat lagi nih, 1 Korintus pasal 10 ayat 23. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-23. Kita baca ya, 23, nanti yang laki-laki 24. 23 sama-sama. 1, 2, 3. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. 24 yang laki-laki. 2, 3. Kita baca lagi 1 Korintus 6 ayat 12. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukannya semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Terakhir Filipi 4 ayat 8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau kalimat kita tidak menguatkan orang lain, ya jangan ngomong. Ya. Kita pikirkan sebelum apapun kita pikir. Jangan asal-asalan mencuap-cuap. Apa yang baik, yang manis, yang sedap didengar itu ya. Kalau kita lagi sariawan atau lagi bete, kita jangan jawab WhatsApp, bilang aja nanti kalau sempat saya akan jawab. Kalau udah tenang ya. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun. Di antara jemaat ini hal ini penting. Jangan. Dan kalau ada sesuatu yang penting, jangan WhatsApp, tetapi telepon dan ketemu. Ya. Jadi hal-hal begini, karena kita sekarang suka pakai WhatsApp, kita kebiasaan sama orang tua, sama anak ya, kita angkat telepon. Dan biasakan untuk kita ketemu secara langsung. Saudara harus melatih hal ini. Hal-hal yang penting, karena kalau bahasa WhatsApp itu kan bahasa mati saudara. Lalu kita yang menerjemahkan kan, oh mungkin dia lagi marah gitu ya. Padahal dia lagi sakit perut waktu nulisnya misalnya ya. Kan penerjemahannya macam-macam, mendingan ketemu dan bicara. Jadi hindari hal-hal yang penting itu di WhatsApp. Hindari saudara. Kalau bisa ya,
Kalau hal-hal yang biasa aja, apa kabar ya nggak apa-apa sih. Tapi menjelaskan hal yang penting, angkat telepon. Karena menghindari misunderstanding. Jadi jangan cari-cari musuh. Nggak dicari aja udah banyak, apalagi dicari tambah banyak lagi saudara. Ya, oke. Yang terakhir, hendaklah hidup kita menjadi berkat bagi zaman di mana saudara berada. Kita tuh mesti belajar saudara, beretika tuh mesti belajar. Ada tata caranya, enggak tiba-tiba begini, memang gua begini gitu ya. Jangan begitu saudara. Jadi kita mau orang lain mengerti kita. Ya, kalau saya ketemu mahasiswa STTRI begini dalam hati saya, bagaimana kamu melayani? Melayani kamu mengerti jemaat, bukan jemaat ngerti kamu kan. Sekarang kamu sebagai mahasiswa kudu dimengerti lah. Bagaimana melayani. Saya sampai kadang-kadang gak bisa tidur saudara mikirin mahasiswa. Ya ilah ini nanti gimana ya. Sampai saya gak bisa tidur, saya bilang, Pak Romi nanya kenapa? Aduh mahasiswa ini begini ya. Gimana nanti kalau pelayanannya? Saya tuh kepikiran, saya bilang, dia aja kagak ngerti dirinya, bagaimana dia mau melayani Tuhan ngerti orang lain lagi begitu banyak masalah gitu kan. Masa kita mesti dimengerti sama jemaat, kan mesti jemaat ngerti kita mengerti mereka kan. Wah, PR-nya tuh banyak banget, saya bilang, wih. Setelah saya di STTRI saya baru pusing bener ya. Tapi yang bisa saya lakukan terbatas, saya tahu Tuhan bisa melakukan lebih. Maka I remember them in my prayer. Saya mengingat mereka dalam doa. Tuhan berbelas kasihan. Saya nggak tahu. Kadang-kadang nggak ada kata-kata untuk menasehatkan gitu sampai satu titik udah nggak bisa ngomong. Pikirannya terbalik saudara. Kalau kita aja ngomong, kamu pikir dong, kamu itu kan mahasiswa, kamu di bawah sekolah, berarti sekolah yang mengatur kamu, pelayan di mana apa, bukan kamu ngatur-ngatur dosen. Hah? Terus dia bilang, oh gitu ya Bu ya, aduh. Saya bilang, what is this? Sampai I lost my words, saya bilang, saya sampai udah gak mau ngomong gitu ya, saya masuk ke kamar terus Pak Romi panggil, kamu keluar dong. Saya pikir dia lagi konseling sama kamu, nanti saya gak kuat ngadepinnya, maksudnya dablek banget gitu ya. Hal-hal yang sederhana maksud saya. Kamu coba pikir ya. Kamu itu kan lagi belajar kan. Belum lulus. Lalu kamu ngatur mau begini mau begitu. Jadi kamu itu siapa? Saya nanya kamu itu siapa? Ya tapi itu kan pendapat si itu Bu Maria. Tapi kan itu kamu ngomong kamu mau begitu kan. Terus dia jadi dosen yang membimbing kamu mengatur kamu. Atau kamu yang ngatur dosen supaya maunya kamu diikutin. Saya bilang, ini berat, ya berat sekali. Kalau yang Mandarin saya nggak bisa ngomong, nggak ngerti kan ngomongannya kan. Bagaimana yang Mandarin, yang Indonesia aja saya udah pusing 7 keliling. Ya, kenapa hamba Tuhan perlu didoakan? Banyak hal yang nggak bisa dikatakan, saudara. Nggak mungkin di-sharing ke saudara, saudara bisa bingung. Ya. Apalagi kalau saudara lihat Pak Tong sebagai pemimpin gerakan dengan begitu banyak yang Tuhan taruh dalam hatinya ya. Aduh. Kita lihat aja kita udah diam aja ya. Boro-boro kita mau ngomong macam-macam. Ada pertanyaan nggak? Enggak. Mau nanya apa? Begitu banyak dan nggak tahu mesti bagaimana ya. Kadang-kadang kita nggak tahu mesti gimana. Jadi saudara ingat, remember, pertama ingatlah yang memimpin kamu kepada Tuhan. Kedua, perhatikanlah akhir hidup mereka. Ketiga, teladanilah iman mereka. Kamu taat kepada mereka. Doakanlah para orang-orang yang melayani Tuhan, itu penting. Bukan cuma pribadi, tapi sebagai jemaat kita ikut berdoa bersama. Ya, ada persekutuan doa Sabtu, di Singapura ada persekutuan doa pada hari Rabu, jemaat bersama-sama berdoa. Karena selevel Paulus pun masih minta didoakan. Tantangannya ya, orang-orang Yahudi yang gak percaya. Paulus itu kan di setiap kota dianiaya saudara. Masuk penjara, digebukin, difitnah, segala macam saudara si Paulus. Doakanlah supaya saya juga bisa ketemu dengan kamu ya. Satu orang hamba Tuhan yang punya integrity, ya you have to support by prayer. Oke. Kiranya Tuhan memberkati. Kalau ada pertanyaan silakan, tapi kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdiri saudara. Mari kita sama-sama menaikkan syukur atas apa yang Tuhan beri di dalam kitab Ibrani yang mendorong kita untuk mendoakan hamba-hamba Tuhan dan bagaimana kita mempunyai etika di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur karena firman Tuhan boleh terus menuntun, boleh menyucikan kami, mengarahkan kami supaya kami boleh hidup berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebagai jemaat kami sadar ya Tuhan,
hamba-hamba Tuhan dengan pergumulan yang ada, yang perlu didoakan. Kami berdoa mohon kekuatan, supaya semua yang melayani Tuhan, dari pelayanan sekolah minggu, remaja, pemuda, mereka yang melayani melalui sekolah-sekolah, melayani di kampus, melayani di rumah sakit, di penjara, Tuhan kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan firman, supaya apa yang menjadi isi hati Tuhan dapat disampaikan. Tuhan tolong dalam pemberitaan firman di Kapin pada akhir Juli di daerah Nias. Kiranya Tuhan kuatkan Pak Tong dan pemakai hamba-Mu waktu menyampaikan firman yang betul-betul menggenapkan apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan buat mereka yang ada di Pulau Nias. Tuhan berkati ya Tuhan melalui semua yang Tuhan taruh di dalam hati Pak Tong sebagai pendiri gerakan ini. Tuhan tolong di dalam pergumulannya, baik istri dan anak-anaknya Tuhan kuatkan. Karena tidak mudah menjadi anggota keluarga dari hamba Tuhan yang besar. Tuhan teguhkan iman mereka dan berkati. Terima kasih untuk kelas pada hari ini. Kami masih boleh belajar, baik yang hadir maupun yang melalui Zoom atau melalui YouTube. Biarlah Tuhan memberkati dan terus merubah kami. Sucikanlah hati nurani kami ya Tuhan. Berilah kami hidup pelayanan yang mempunyai integritas, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Biarlah pelayanan ini boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Bagi saudara yang berada di Singapura atau di luar Indonesia, saudara bisa bersyukur kepada Tuhan memberikan persembahannya ke GRI Singapura. Bagi saudara yang ada di Jakarta saat ini di Agape atau di Indonesia, kita bisa berbagian menaikkan syukur dalam bentuk persembahan ke GRI Pusat.